Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini materi kita yang pertama bab 1 di semester 1 dengan subtema indahnya kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Kalian semua pasti sering mengucapkan zikir kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar dalam keseharian kalian. Yuk kita bahas tentang arti, waktu, dan hikmah dari bacaan kalimat thayyibah di atas. Yang pertama, peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini adalah kalimat thayyibah itu apa, pengertiannya bagaimana, kemudian subhanallah itu artinya apa, masya Allah, Allahu Akbar juga nanti kita bahas pengertiannya apa. Setelah itu waktu yang tepat kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut serta hikmah yang kita peroleh dari membaca atau mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Yuk kita mulai dari yang pertama tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat atau ucapan-ucapan yang baik. Yang pertama tentang subhanallah. Anak-anakku semua, subhanallah ini disebut dengan bacaan tasbih. Adapun arti dari subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Dikandung maksud bahwa secara bahasa ungkapan subhanallah itu bertujuan untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas atau tidak layak dimiliki oleh Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang saat kita mengucapkan subhanallah, satu, menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Misal ada banjir, ada angin topan, badai petir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Itu kita dianjurkan mengucapkan subhanallah. Tujuannya kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Masya Allah itu kita anggap sebagai Tuhan perusak, kan tidak mungkin, karena Allah itulah yang maha sempurna juga yang baik ya. Nah, ada lagi saat kita menjadi makmum dari ketika sholat berjamaah, maka bacaan subhanallah kita ucapkan saat sang imam itu lupa. Lanjut, kita ke yang kedua, yaitu masya Allah. Masya Allah artinya jika Allah telah berkehendak. Saya ulang, masya Allah itu artinya jika Allah telah berkehendak.
berkehendak. Dibaca saat kita melihat sesuatu yang kejadian itu yang indah, luar biasa, dan membuat kita itu terheran-heran alias takjub. Contohnya kita melihat gedung yang tinggi menjulang, lihat taman yang penuh bunga yang indah, ada orang yang sangat pintar hingga prestasinya itu bagus, itu kita ucapkan Masya Allah. Ada lagi, ada orang yang tampan, ada orang yang cantik, serta umumnya dibaca ketika kita ada mukjizat atau karomah yang dimiliki oleh para nabi dan wali. Maka kita sebut dengan kita menyebut bacaan Masya Allah. Hal pun itu aneh, tapi kalau Allah sudah berkehendak maka akan terjadi. Itu ya. Yang ketiga yaitu bacaan Allahu Akbar. Nah, ini paling sering ini kita baca ini. Allahu Akbar disebut dengan bacaan takbir. Kata-kata takbir kalian sudah punya bayangan. Oh, takbir itu dibaca ketika apa, kalian sudah pasti bisa. Arti dari bacaan Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Dibaca saat kita melihat kejadian-kejadian yang menakjubkan atau yang aneh. Boleh baca Masya Allah, boleh baca Allahu Akbar, boleh. Tujuannya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika iqomat dan azan dan iqomat harus ada kata Allahu Akbar. Ketiga, pasti sholat. Nah, kalau sholat itu harus diawali dengan takbir yang berbunyi Allahu Akbar. Yang terbaru saat malam Idul Adha atau Idul Fitri, yaitu bacaan takbir atau takbiran kita sebut itu juga membaca bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita sudah tentang bacaan takbir, bacaan tasbih, subhanallah, dan bacaan masya Allah sudah kita bahas. Sekarang kita ke hikmah. Hikmah dari membaca kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, yaitu satu. Sebaik-baiknya lisan adalah yang senantiasa berzikir menyebut kalimat thayyibah. Jadi zikir itu ringan di mulut tapi berat di timbangan. Itu bacaan-bacaan zikir. Jadi kalian kalau berzikir harus fokus. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, ingat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar 100 kali dalam sehari, 100, maka dia akan diampuni dosanya sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Masya Allah ya. Berarti kita harus senantiasa atau istiqomah berzikir, terutama setelah sholat wajib. Jangan lupa berzikir. Demikian anak-anak
materi kita penjelasan Bapak tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.